yang ditinggikan di bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tashikara la da 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 ya namaya rabakata kana parala da 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 da. Shikiara la namaya rabata ya namara rabata sikara la da 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 shikiara la. Terima kasih Tuhan, shikiara la da 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 da. Engkau yang mendengar setiap doa kami, Bapa. Doa bagi bangsa kami, Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah naikkan suatu pujian penyembahan doa kami, Tuhan, bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat-Mu Tuhan yang atasnya nama-Mu disebut. Kami terus hari-hari ini merendahkan diri berdoa mencari wajah-Mu. Mari Tuhan Kau pulihkan bangsa kami, Kau dengar Tuhan doa-doa kami. Kami rindu Tuhan bangsa kami masuk kepada panggilannya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Indonesia adalah milik-Mu, Engkau Tuhan dan Raja atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak sebentar kami mau sharing Tuhan, apa yang sedang terjadi atas bangsa kami. Mari Tuhan, kami percaya kami adalah ibu-ibu Tuhan, menjadi wanita Allah yang Kau bangkitkan menjadi tentara-Mu Tuhan. Menjadi wanita Allah yang berpengaruh Tuhan di akhir zaman. Kami percaya kami bukan hanya ibu rumah tangga biasa Tuhan, tapi ada satu destiny-Mu dalam kehidupan kami. Ada satu panggilan-Mu atas hidup kami untuk bangsa ini. Untuk kami boleh berdiri, untuk kami boleh melakukan semaksimal panggilan kami Tuhan. Untuk bangsa kami mengalami pemulihan dan masuk kepada rencana-Mu. Oleh karena itu ajar kami Tuhan. Ajar kami, terima kasih buat upgrade, terima kasih buat raising the standard Tuhan. Bapak kami berdoa, mari berikan kami divine intelligence Tuhan. Berikan kami akal budi yang baik. Berikan kami hati yang peduli Tuhan, untuk boleh mengerti keadaan hari-hari ini dan mengerti apa yang harus kami lakukan. Jauhkan pada kami ignorance Tuhan. Hati yang bodoh, pikiran yang bodoh, segala ketidakpedulian, biar itu jangan ada pada kami Tuhan. Tapi hati yang mau peduli Tuhan keadaan sekeliling dan mau melakukan sesuatu Tuhan. Sebab kami tahu Kau taruh itu bagi kami Tuhan, untuk kami melakukan Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan saat ini Tuhan, kami mau sharing, biar Engkau yang menuntun Tuhan setiap sharing kami. Lalu kami akan masuk ke dalam pokok-pokok doa Tuhan untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan buat kami dibukakan saat ini Tuhan. Dan kami tidak lagi menjadi wanita Allah yang tidak peduli, tapi kami peduli akan bangsa kami. Kami peduli akan isi hati-Mu atas bangsa ini. Terima kasih, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu yang indah di tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom ya ibu-ibu. Terima kasih Lydia. Lagunya luar biasa itu. Thank you Eli. Nah, saya mau sharing ya. Tadi waktu saya mempersiapkan doa ya untuk kita doa. Tuhan katakan seperti ini. Ayo kita harus peduli. Kita harus sebagai ibu-ibu yang tunggu ya, saya mau ini dulu. Kita harus peduli dan kita sebagai ibu-ibu yang Tuhan pilih di LBC, pasti ada rencana Tuhan ya. Oke, saya sih mau sharing dulu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Satu seperti ini. Kita tinggal ada di bangsa dan negara kita ya. Kita tahu ada maksud Tuhan kalau kita ada di bangsa ini. Bisa aja mungkin kita lahir di Eropa, salah satu negara di Eropa, atau di Amerika, atau di Australia, atau di Tiongkok, atau dimanapun, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau Tuhan taruh kita di Indonesia, itu adalah maksud Tuhan buat Indonesia. Nah, kita juga dipanggil, kita ada di LBC, kita sedang berkomunitas gitu ya. Tandanya kita bukan hidup untuk diri sendiri, tapi kita untuk ada satu kebersamaan, karena firman Tuhan katakan anak-anak Tuhan itu memang nggak bisa sendiri, selalu ada perkataan unity, bersama-sama, itu tandanya kita harus hidup bersosial dengan anak-anak Tuhan lainnya. Nah, kita juga dipanggil punya hati untuk ada tanggung jawab untuk bangsa ini. Jadi, bukan ibu-ibu di sini yang lagi tidak peduli. Saya percaya ibu-ibu di sini diberkati Tuhan ya. Tapi yang terjadi di bangsa kita, itu yang kita harus punya kepedulian. Nah, saya mau sharing bagaimana apa yang Tuhan taruh ya, mulai dari tunggu ya, saya mau share dulu screen share soalnya. Nah, saya mau share. Nah, apa yang terjadi saat-saat ini adalah
krisis ya. Krisis ekonomi di mana-mana sedang terjadi. Sudah ada sekitar 40-an negara yang mengalami krisis. Negara tetangga kita aja, Singapura, Hong Kong, Jepang itu sudah mengalami krisis. Nah, kita tahu karena apa? Dengan adanya virus dan banyak lockdown di mana-mana, usaha juga sedang tutup, akhirnya tidak ada perputaran uang. Nah, saya mau bagikan apa yang ibu-ibu bisa baca ya di sini ya, boleh di Zoom. Nah, kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sedikit ibu-ibu ya, saya mau ibu-ibu di-upgrade, jadi kita nggak hanya tahu mengenai firman, tapi kita tahu dan peduli mengenai apa yang sedang terjadi bangsa ini. Jadi ibu-ibu semakin diperkaya, semakin punya akal budi yang baik, bisa sharing sama anak, bisa sharing sama suami, nggak cuma nanti anaknya, aduh mami ini udah gaptek, nggak tahu ngomong apa-apa, nggak tahu apa yang sedang terjadi gitu, cuma taunya masak, cuma taunya beres-beres. Jangan, itu sangat baik ya sebagai ibu-ibu, tapi kita juga mesti tahu supaya kita bawa dalam doa. Jadi Kementerian Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia akan mengalami resesi. Tapi sebenarnya sudah, karena pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga, jadi dalam setahun itu dibagi 4 kuartal. Ya, ini ketiga, di setiap kuartal itu 3 bulan. Diprediksi kembali bahwa minus 1,1% hingga 2,9%. Nah, dikatakan seperti ini, sementara itu pertumbuhan ekonomi tanah air di tengah pandemi virus corona hingga akhir tahun akan berada di kisaran minus 1,7% hingga 0%. Nah, pandemi virus corona berdampak besar pada sektor ekonomi di mana sejumlah negara pun mengalami resesi. Kenapa ibu-ibu saya mau bukakan seperti ini? Supaya kita mengerti gitu. Kemarin-kemarin kan kita banyak berdoa seperti ini ya. Tuhan biar Indonesia tidak mengalami resesi gitu. Saya lihat gini, ibu-ibu saya suka ikut doa gitu ya sama rumah-rumah doa. Ibu-ibu berdoa nih, resesi ekonomi. Cuma dia berdoanya gitu aja. Nah, yang Tuhan ajarin ya kepada saya, dan saya percaya juga nih buat ibu-ibu, kita harus berdoa secara jelas, secara detail apa yang terjadi gitu. Nah, resesi ekonomi kenapa? Apa yang mau didoain gitu loh. Nggak tahu yang mau didoain apa, cuma bilang resesi aja. Ayo belajar doa lebih detail lagi. Kalau kita belajar doa lebih detail lagi, itu jawabannya tuh akan semakin jelas. Apa yang kita mau minta untuk kita itu terjadi pun akan semakin jelas. Nah, saya bukakan dulu ya mengenai hal ini. Nah, dampak dari resesi ekonomi yaitu ini singkat-singkat aja, ini yang umum. Ibu-ibu kan pernah sekolah ya, paling nggak sampai SMA, mungkin ada yang kuliah, tapi juga kita suka dengar news ya. Pasti kita juga sebenarnya udah tahu, tapi di sini Tuhan kepingin kita benar-benar mengerti supaya kita tahu apa yang kita harus doakan. Nah, kalau dampak dari resesi ekonomi, masyarakat kehilangan pendapatan. Kita lihat banyak yang di PHK, perusahaan-perusahaan juga kemarin tuh banyak ditutup ya, sekarang ditutup lagi. Untung ada satu masukan dari satu kelompok konglomerat yang bisa didengar oleh gubernur kita tercinta, akhirnya mal tidak ditutup. Tadinya juga semuanya mau ditutup lagi kayak PSBB yang lalu. Udah mal sepi, tambah ditutup, tambah sepi lagi. Nah, dengan keadaan seperti ini, masyarakat kehilangan pendapatan, orang yang berjualan kehilangan pendapatan. Terus turun daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat juga semakin turun. Lihat deh di mall di mana. Orang tuh menahan uangnya, mereka juga mau beli, mungkin pendapatannya mereka juga berkurang. Nah, terus kita lihat kurs dolar tidak stabil ya. Sampai bisa berapa itu suara siapa ya? Ciswani tolong di-mute ya. Udah. Nah, terus udah gitu kita lihat lagi, tingkat suku bunga yang tinggi menyebabkan Bank Indonesia akan menarik rupiah, mengakibatkan inflasi juga meningkat pula. Ini dasar banget ya, ibu-ibu boleh di screen capture dan supaya lihat. Dan PHK dan kehilangan pekerjaan. Nah, ini dampak dari resesi ekonomi. Kalau dampaknya seperti ini, kita mau keadaan kita diberkati sekalipun, tetap aja kita bisa mengalami dampak. Nah, ini dampak, tapi Tuhan memberikan kita hikmat. Ini Tuhan katakan seperti ini ya, ibu-ibu. Hikmatnya adalah, saya bukakan lagi karena saya udah bikin itunya, tunggu sebentar. Yang Tuhan katakan, yaitu seperti ini. Supaya kita terhindar dari dampak resesi, ya seminimal mungkin, karena mau nggak mau ini bicaranya bangsa, global.
sebangsa gitu ya, globalnya belum karena masih ada negara-negara yang masih belum terkena resesi walaupun udah mulai banyak. Nah, kita nomor satu apa? Kita sebagai ibu rumah tangga, kita ini punya pengaruh. Kenapa kita mesti tahu dan belajar? Karena kita punya pengaruh untuk suami-suami kita. Kita bisa berdoa untuk suami kita dalam mengambil keputusan itu yang benar. Saya sering doain suami saya. Kayak misalnya dia melakukan seperti apa gitu ya, dia mau bisnisnya. Saya berdoa, saya tanya sama Tuhan. Terus saya bilang, sayang saya udah berdoa, Tuhan bilang, you bisnisnya yang ini aja, yang ini begini, begini, begini. Dia mau mendengar. Nah, saya percaya ibu-ibu diberikan otoritas dan kuasa untuk mendengar suara Tuhan. Ingat ya, tahun ini tahun Alep, ya, tahun P Alep, yaitu di mana mulut Tuhan akan berbicara menuntun kita. Ini tahun Tuhan mengajar kita. Dan juga dikatakan gini, siapkan dana untuk hal-hal darurat. Jadi kita siapkan ada simpanan gitu loh. Kita tidak sedang memboros-boros uang. Nah, terus dikatakan, terus yang saya belajar juga, tinjau kembali setiap investasi. Hati-hati dengan investasi yang tidak ada wujudnya. Banyak orang-orang yang selama ini mengalami kasus penipuan karena mereka investasi bodong. Mereka bilang, oh mereka taruh 1 juta, 3 bulan nanti jadi 5 juta, 10 bulan jadi 20 juta. Itu kan it doesn't make sense gitu loh. Saya berdoa ibu-ibu ya, ibu-ibu minta akal budi. Saya nggak sekolah tinggi juga. Enggak kok, cuma begitu saya belajar, baca firman, minta hikmat Tuhan, ini common sense ini jalan, jadi nggak gampang percaya sama orang. Saya kalau orang bilang, misalnya jualan ini, begini-begini, wah menghilangkan kantong mata gitu ya, saya punya kantong mata, saya percaya, wah ini maksudnya ini sekali, manjur sekali dan ini sangat berkhasiat. Saya bilang saya nggak percaya. Kalau kamu bisa jual, kamu udah kaya raya, nggak mungkin jual dengan harga-harga murah. Ya, jadi dipakai common sense kita, gitu ya. Menerima sesuatu juga WhatsApp atau apa, jangan wah begini loh, gini gitu sebar lagi. Enggak, pikirin dulu, bener nggak sih Tuhan? Baca lagi, minta hikmat, bener nggak sih? Masa sih kok kayak begini? Menurut Tuhan gimana? Kayak gitu, kita akan dipimpin. Ya, saya terusin lagi yang tadi. Tunggu ya, karena ini satu-satu mesti dibuka. Nah, terus udah gitu, tinjau kembali hati-hati dan gini, merencanakan pelunasan hutang. Ayo ibu-ibu, sekarang mulai cicilan-cicilan kredit card, mulai bayar. Kenapa? Supaya kita tidak terjebak dengan bunga akan semakin tinggi. Karena dia tadi ya sebelumnya, bank sedang melakukan apa? Akan ada inflasi. Nanti nilai uang itu semakin rendah. Misalnya uang kita di bank nih ya 1 miliar misalnya. Tapi kalau ada inflasi ada seperti ini, itu nilainya nanti cuma jadi 500 juta. Sayang sekali ada penurunan. Ya ini sih enggak ya, enggak sebanyak. Cuma ini misalnya seperti itu. Ayo, jadi mulai. Kredit card, cicilan, coba dievaluasi lagi. Minta lagi supaya itu bisa diatur gimana kita bisa cicil. Oh, ini mendasar banget. Karena ini bukan hanya buat ekonom, buat orang yang kerja, bukan buat orang-orang yang berusaha atau kayak Lana, enggak. Ini buat ibu-ibu. Karena banyak kan ibu-ibu juga pegang uang keluarga. Ibu-ibu bisa kasih pengaruh. Nah, oleh karena itu Tuhan mau kita belajar gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Sampingkan kebutuhan jangka pendek yang tidak perlu. Mulai pikir, kita kepingin beli apa gitu ya. Tapi kayaknya itu nggak perlu, nggak usah. Nah, ibu-ibu nih, hindari belanja untuk gaya hidup. Gaya hidup kita tahu ya, seneng tas, baju, sepatu. Ibu-ibu mampu, saya percaya, banyak yang diberkati Tuhan. Tapi coba, perlu nggak? Lihat dulu di lemari, itu udah banyak. Kalau udah banyak nggak perlu, lama-lama juga jadi barang sampah. Eva tuh ngajarin saya. Banyak banget dia ngajarin saya, Feb, nih tas gue nih. Saya udah pernah lihat lemarinya Eva, isinya tas banyak banget. Dia bilang jadi sampah, Feb. Itu tasnya Hermesnya Eva, sorry Eva. Buka kartu. Tapi dia diberkati Tuhan, puji Tuhan. Itu di tas Hermesnya Eva itu sampai bertaburan tuh di Singapura, di apartemennya, dia sampai lupa. Banyak banget. Nah, sekarang akhirnya apa? Dia nggak mau beli-beli lagi. Waktu itu Eva dia bilang, Feb, itu tas sampah. Dia bilang, saya ingat. Benar. Ingat, banyak barang-barang sampah, tas-tas, sepatu-sepatu. Lihat deh, kalau ibu-ibu masih bisa cepet jual cepetan. Taruh ya di Han Street, di mana di tempat-tempat yang bisa dijual gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita diemin gitu nanti
ngengat memakannya, percuma nggak bisa dipakai lagi. Jadi hati-hati, pikir, tanya Tuhan. Kayak tadi, misalnya tadi nih, saya juga ada kesaksian. Saya suka device ya, saya suka handphone apa segala macam, sudah berkurang. Sekarang saya udah nggak ngikutin. Tapi ada iPad baru karena saya suka Zoom apa segala macam, saya lagi mikirin saya mau beli iPad gitu ya. Terus suami saya bilangin, Han, dia bilang gitu, nggak, kalau kamu punya banyak, nggak perlu dulu, katanya. Bener juga, dia bisa beliin saya sendiri juga bisa beli, pakai uang saya, tapi buat apa, gitu loh. Saya juga, oh ya benar, itu wise, gitu loh. Nah, coba ya, jadi hindari belanja untuk gaya hidup atau hal-hal yang nggak perlu, atau barang kita yang sudah banyak. Terus udah gitu, perhatikan berita ekonomi yang terbaru. Terus udah gitu, berhikmat agar dapat memanfaatkan semua peluang. Nah, ini penting nih, bangun usaha online untuk kebutuhan pokok dengan kemasan yang unik. Nah, saya rindu ibu-ibu di sini kan, udah baca ya ibu-ibu ya. Saya stop dulu share-nya. Saya rindu ibu-ibu di sini kan sangat bertalenta ya, semua bisa, jago bikin kue, jago masak, bikin kerajinan. Ayo mulai, tanya Tuhan. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Saya lihat tuh kayak Neng ya, dia mulai usaha tuh belum lama loh, mungkin berapa tahun ya Nengnya, 2 tahunan. Tapi kreativitas dia dalami dengan serius, saya lihat dia semakin bertambah loh kreativitasnya. Dia semakin bisa bikin macem-macem. Dan lumayan kan, dia punya duit sendiri sekarang gitu ya, walaupun dia juga duitnya udah banyak. Amin. Thank you, Feb. Iya benar, walaupun yang duitnya lain juga udah banyak. Tapi dia Amin. manfaatkan waktu itu luar biasa. Dia bisa ngurus anak di rumah, tapi semakin bagus-bagus. Saya kalau liatin tuh saya seneng banget tuh. Waduh, benar-benar luar biasa. Ayo ibu-ibu, minta sama Tuhan hikmat. Terus mulai, mau nggak mau sekarang harus belajar secara digital. Kita nggak bisa lagi jadi ibu-ibu yang nggak ngerti apa-apa. Sekarang PSBB di rumah tuh waktunya banyak. Kita belajar sama anak. Kita lihat kan, orang nggak bisa apa-apa kayak, sorry, nggak bisa Zoom aja kayak Bu Meti kan, repot banget minta ampun. Kita udah nungguin, dia ngomong-ngomong aja, nggak tahu aja kita nggak bisa denger dia ngomong apa. Iya kan? Jadi gaptek itu sangat menghalangi ternyata gitu ya. Ayo nggak usah ibu-ibu canggih belajar semuanya gitu. Cuma hal-hal yang penting aja pelajari. Mulai, Eva aja ya, udah punya uang segitu banyaknya, berkreativitas, asinannya laku banget ya, suka-suka dia aja, kalau dia sempet dia bikin. Itu kan bagus gitu loh. Dia juga punya waktu, dia bisa, ya asinannya orang makan seneng, happy, daripada stres, makan asinan gitu kan, seger, jadi berkat gitu loh. Nah, ayo ibu-ibu sekarang belajar secara digital apa? Gampang kok. Bisa lewat Instagram, nanti kalau udah mulai bagus, tanya, bisa jual di Tokopedia, bisa jual di Shopee, bisa buka website sendiri. Ayo, minta sama Tuhan kreativitas, pikirin, tapi yang jangka saat ini yang dibutuhkan ya gitu, jangan yang misalnya jualnya yang aneh-aneh gitu, yang susah gitu lakunya gitu. Jadi kita minta juga hikmat sama Tuhan. Saya lanjut lagi ya. Terus udah gitu kita minta lagi, nah ini tadi sudah saya share. Nah sekarang gini, apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan? Tadi kita udah sharing ya, dampaknya apa, terus apa yang harus kita lakukan sekarang ya sebagai anak Tuhan. Nah, kita jangan panik dan jangan takut. Tapi nomor 1, kenapa saya bilang ikut dalam kegerakan doa yang diadakan gereja, kayak komunitas atau jaringan doa. Kenapa? Supaya kalau kita ikut dalam kegerakan-kegerakan, kita kan nggak ketemu-ketemu ya, nggak ketemu-ketemu atau segala macam, nggak berkomunitas lah gitu. Mungkin ada yang ketemu sebagian, tapi kebanyakan enggak. Nah, kalau kita sungguh-sungguh ikut dalam komunitas seperti ini di LBC, terus ada kegiatan doa Zoom, kita itu dikuatkan, kita bisa, walaupun saya percayalah hadirat Tuhan itu tanpa batas, walaupun ibu nggak open video, sama-sama berdoa, itu ada kekuatan. Nah, dari rumah-rumah doa, itu juga selalu akan mendoakan ibu-ibu. Kayak tadi, saya setiap hari ikut ya rumah doa Senayan City, itu pasti kita didoain tuh. Yang sakit didoain, yang takut didoain, yang panik doain. Kan enak ibu-ibu, terima gitu loh, terima berkat Tuhan. Nah, jadi nomor 1, jangan panik dan jangan takut ya dengan resesi. Karena resesi ini tidak seperti yang 98. Tapi ibu-ibu kita harus mengantisipasi karena ujungnya ini digiring sampai resesi, negara tuh bangkrut, jadi negara akhirnya bergantung kepada
Bank Dunia yang adalah mereka Illuminati dan Antikris. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, jadi kita siapkan sedini mungkin akan apa yang terjadi ke depan. Kita nggak bisa anggap enteng lagi sekarang. Ya, dia nomor 2. Nanti itu ada pelajaran khusus yang tadi saya katakan. Nah, kayak gini. Tetap belanja secara rutin. Karena pembelanjaan konsumtif rumah tangga untuk hal-hal yang penting. Jadi ya kan ibu-ibu juga harus beli beras, beli minyak, beli kebutuhan penting, yang kebutuhan kayak tisu, kayak sabun. Nah, itu tetap belanja, tetap. Karena hal-hal kecil untuk kebutuhan rumah tangga itu justru menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi juga. Makanya saya bilang begini kemarin ya, contoh saya cerita lagi. Waktu masih PSBB, tunggu ya, udah mulai buka PSBB pas udah selesai transisi. Saya suka ke GBK kan, olahraga. Saya bawa kopi. Ini saya udah cerita, saya mau share lagi mungkin yang lain. Saya suka bawa kopi. Tuhan bilang ini, kamu jangan bawa kopi, kamu beli di sana. Oh gitu Tuhan, benar. Saya beli itu di Starbucks GBK, nggak ada orang, cuma saya yang beli. Bayangin. Saya bilang, aduh kasihan, saya kan juga harus memajukan, saya beli deh. Saya beli, saya selalu gini, sehat-sehat ya mas, saya doain ya, biar sehat-sehat ya mas. Iya bu, terima kasih, seneng banget orang kalau digituin, cuma dia bilang sehat-sehat ya mas, saya doain dia sehat. Mau agamanya apa juga sekarang terima, seneng orang mau sehat sekarang, siapa yang mau sakit ya. Udah kayak gitu, terus saya beli kopi-kopi lagi Janji Jiwo, itu yang punya ini ya, bukan punya internasional kayak Starbucks, tapi kalau kita juga beli yang kecil-kecil ya, bukan spend, kita beli Hermes segala macam, kayaknya kurang wise ya. Nanti saya cerita, ada lagi ibu-ibu soal yang beli Hermes, lucu ntar ceritanya. Saya beli itu kopi-kopi kan, itu 50.000, 30.000 itu buat saya nggak masalah. Tapi saya membuat pertumbuhan ekonomi gitu loh, untuk unit mikro yang seperti itu tuh perlu kita bantu. Nah, jadi bukan berarti, kita hati-hati, jadi kita nggak sama sekali kita tidak belanjain uang, enggak. Tapi justru kita, kehidupan sehari-hari kita spend, nggak apa-apa. Itu juga membantu pertumbuhan ekonomi. Ya, saya lanjut lagi. Terus, tunggu bentar. Ini udah belum ya? Oh iya, ini. Ya, tetap belanja secara rutin udah tuh. Nah, terus udah gitu, berdoa, minta hikmat Tuhan untuk membantu dan menabur untuk pelayanan misi dan membantu orang yang membutuhkan. Saya percaya ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang diberkati ya, kita minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Karena hari-hari ini banyak banget orang yang susah. Pengangguran aja bertambah 6 juta orang. Bayangin, banyak loh. Kalau pengangguran bertambah banyak, mereka di rumah sendiri, mereka di rumah nggak ngapa-ngapain, otak mereka bisa jahat, akhirnya timbul banyak sekarang penipuan kan banyak banget. Waduh, semakin canggih penipuan lewat digital lah, lewat segala macam. Itu karena orang juga semakin tamak, nggak malas, nggak mau susah, nggak mau kerja. Tapi karena juga banyak pengangguran, mereka udah nggak ada pekerjaan lagi. Bagaimana mereka harus hidup? Oleh karena banyak kejahatan, itu yang kita harus antisipasi. Oleh karena itu kita berdoa minta hikmat Tuhan, untuk kita bisa membantu, menabur orang-orang yang susah, menabur gereja-gereja kecil, utamakan dulu kehidupan anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, kalau di LBC soal menabur untuk kita misi dan kunjungan, wah luar biasa. Cepat sekali. Saya percaya lipat ganda Tuhan berkat dicurahkan buat ibu-ibu ya. Terus dari itu juga membantu orang yang membutuhkan. Minta sama Tuhan hikmat. Harus kita nggak boleh mau enak sendiri. Kita harus menolong orang, membantu. Digerakkan Tuhan apa? Ayo lakukan gitu. Saya aja mulai digerakin. Kalau tiba-tiba diingetin teman saya apa? Saya tabur, saya kasih. Saya nggak mikir dia siapa-siapa. Tabur, kasih, tolong orang, banyak tolong orang. Nah, di sini juga apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, yaitu, nah saat-saat ini akan banyak orang yang stres dan takut. Dan biar hidup kita jadi berkat, ayo kita doakan. Mereka tuh banyak sekali membutuhkan doa, kekuatan. Ayo, jangan gini, aduh gue nggak sempet nih, oh lu mau sharing ya? Tunggu dulu, gue lagi masak nih, gue lagi olahraga gitu loh. Atau gue lagi ada urusan nih gitu, aduh gue nggak sempet. Jangan, beri waktu. Mulai punya sensitif. Karena banyak sekali orang stres di rumah ini ya, yang ngantri tuh, untuk bercerai itu semakin banyak. Bayangin orang mau ngantri ngapain gitu, bercerai. Karena hari-hari di rumah, setiap hari berhadapan, yang tadinya suami kerja sekarang berhadapan, terus anak juga kumpul di rumah, online sekolahnya, akhirnya banyak gesekan, stres segala macam, KDRT,
akhirnya perceraian semakin meningkat. Sayang sekali hal itu bisa terjadi. Oleh karena itu, ayo beri telinga untuk mendengar, punya empati buat orang-orang yang takut dan stres saat ini. Layani, jangan hanya di LBC, dimanapun lingkungan, karena mereka kan datang kepada kita, ya mungkin kita sebel gitu ya kalau kayak gitu-gitu masalahnya, tapi udahlah, saat ini kita banyak lebih memikirkan orang lain. Nah, ini juga, belajar sensitif dalam keadaan yang terjadi. Minta hikmat Tuhan, jangan posting di sosial media yang menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, hal-hal seperti ini, Ibu ya, ini mungkin sederhana, tapi saya percaya kita kalau dituntun Tuhan kayak gini ya. Kemarin tuh bulan Agustus Zack ulang tahun. Saya makan gitu ya, Grand Hyatt, keluarga segala macam. Kita pesen tomahawk gitu ya, steak apa segala. Saya kan bagus ya, tomahawk itu kan seneng kalau ngeliat dipotong-potong gitu ya. Terus kita kayaknya, Tuhan bilangin jangan diposting. Oh ya, saya juga nggak mau posting. Kenapa? Itu menimbulkan kecemburuan. Di Instagram saya kan nggak semuanya orang bisa beli tomahawk. Nanti mereka gini, oh sombong. Hati orang beda-beda loh merespon postingan kita. Ada yang, wih asik banget tuh, enak rasanya. Satu. Ada yang gini, sombong bisa makan kayak gitu di posting-posting. Posting-posting makanan dulu bikin lapar aja. Macam-macam. Kita harus sensitif, mikirin bukan apa yang gue mau posting aja, tapi bagaimana respon orang melihat postingan kita. Mulai, jangan posting, wih lagi belanja-belanja gitu, kayaknya nggak wise gitu ya. Ayo, kita punya sensitif, punya peduli sama orang dalam keadaan susah. Kemarin, waktu beberapa hari yang lalu, saya lagi mau ke Olympus, jadi kan saya lewat tuh ya, Hermes ya, di ujung Grand Hyatt, kita tahu di lantai, di lobinya. Terus saya lihat ibu-ibu, belanjanya banyak ya, belanjanya banyak, terus dia lagi sibuk ngatur videonya, terus dari itu dia taruh gitu ya videonya, dia tahan, sudah gitu handphonenya dia taruh, dia pasang, dia nyalain video, terus dia keluar dari Hermes. Jadi dia udah di situ di tengah, dia balik lagi di videonya, dia lagi keluar dari Hermes, bawa tas yang lain-lain banyak, dia jalan. Saya bilang luar biasa, ibu yang diberkati. Pasti mau diposting di mana? Kalau nggak di TikTok, kalau nggak di Instagram, nggak apa-apa, itu uang dia benar. Tapi kalau kita di LBC, kita harus punya hati yang sensitif. Nggak semua orang lihatnya seneng. Ya kita seneng, teman-teman kita sih seneng. Wih, saya tahu tuh siapa. Wah, tahu ya. Ada kali kamu pas lihat postingannya ya. Leni. Tapi hal seperti kalau Tuhan ajar saya seperti itu. Untuk jangan perlihatkan gaya hidup hedonis. Karena saya udah pernah dengar kesaksian di LBC. Ibu-ibu LBC kan diberkati jalan-jalan dong kemana pas kali ini tahun-tahun lalu ya, semoga orangnya udah bertobat. Saya percaya orangnya udah bertobat. Posting-posting dia melihat, akhirnya dia kepingin dong dengan gaya hidup yang traveling kemana-mana segala macam. Akhirnya dia terjebak dalam hutang. Hutang yang begitu banyak hanya untuk membiayai gaya hidup. Makanya hati-hati, Jakarta ini lambangnya Monas. Monas itu lambang emas, lambang kekayaan, prosperity. Orang dikejar terus untuk cari duit, untuk pamer, untuk gaya hidup hedonis, kasih lihat eksistensi nih, gue bisa ini, gue bisa ini. Sudahlah gitu. Kalau dulu seperti itu sekarang kita sensitif. Karena sekarang orang aja suka bilang, hati-hati lo, jangan pakai berlian, pakai emas. Nanti dilirik orang lo, bisa diikutin. Nggak usah jauh-jauh itu. Kim Kardashian, dia punya berlian 40 miliar cuma gara-gara apa? Selfie terus kan, selfie ada berlian. Dia pulang di apartemennya di Paris, cuma dia berdua sama Kourtney. Didatengin rampok tuh, untung dia nggak diperkosa, dibunuh. Itu traumanya berapa lama sampai dia nggak berani posting apa lagi. Itu udah ada contoh. Jadi ayo ibu-ibu sensitif dengan keadaan. Sekiranya menimbulkan kecemburuan, menimbulkan hal-hal yang enak, nggak usah diposting. Posting aja main sepeda, olahraga. Wih, orang-orang ini, wih sehat nih olahraga ya, kayak Lana posting terus. Orang jadi kepingin olahraga, Elsie gitu ya. Posting lagi masak sama suami, lagi masak di rumah. Wih, ini istri yang baik nih ibu. Gitu dong, posting lagi siram tanaman, wih, hidupnya sehat. Posting yang membuat orang melihatnya itu terbangun dan termotivasi, bukan ngelihatnya, gitu loh. Ibu-ibu nggak tahu kalau ibu-ibu diginiin sama orang, begitu kan nggak ada yang tahu kan. Jadi ayo mulai sensitif untuk postingan kita. Karena ya hari-hari ini kebanyak PSBB kan semakin orang banyak waktu di sosial media ya. Tadi udah sampai mana tadi sebagai anak Tuhan ya kita ini udah ini. Nah, terus
Nah, yang ini tadi saya diingetin Tuhan ya, kalau ada lahan kosong, lahan tidur, manfaatkan untuk tanam sayuran atau buah. Saya lihat kayak Hana ya, tanahnya banyak, dia tanam, dia punya sawah segala macam, itu bagus banget. Kayak Eva kemarin pernah hidroponik ya, Hana juga, ayo ibu-ibu banyak di rumah, coba tanam apa, cabe kayak di pot, jadi kan nggak usah beli-beli cabe, tinggal metik gitu loh, tomat kayak. Kalau nggak ada tanah, nggak apa-apa. Bisa tanam di pot, juga banyak waktu. Dimanfaatkan apapun yang untuk kita bisa swasembada mandiri keluarga kita, gitu loh. Walau ini puji Tuhan, ini bagus sekali gitu. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau juga panennya banyak, kita bisa bagi-bagi sama yang lain. Seperti itu, ya. Oke, nah terus apalagi? Tunggu saya lihat lagi ya. Apa yang soalnya saya mesti buka satu-satu nih kalau di handphone saya mau share. Nah, seperti itu. Jadi saya ini lagi ya, saya satu-satu saya review lagi, takutnya tadi ada yang belum lihat. Jadi saya review sedikit lagi. Jadi dengan adanya resesi ya, dikatakan oleh Kementerian Sri Mulyani bahwa sudah masuk kepada resesi. Oleh karena itu kita dampaknya adalah masyarakat kehilangan pendapat dan sebagainya seperti ini dampaknya gitu ya. Dan ini supaya kita tidak terhindar dari dampaknya. Kita udah tahu tadi ya, berdoa, terus siapkan dana, tinjau kembali kebutuhan investasi yang nggak ada wujudnya, jangan lupakan iming-iming. Terus udah gitu bereskan pelunasan hutang. Terus udah gitu kita juga terhindar dari resesi, yaitu kebutuhan yang jangka pendek tidak perlu, nggak usah, hindari belanja gaya hidup, perhatikan berita ekonomi, jadi kita tahu apa yang terjadi ya. Terus udah gitu yang kreatif nih, ayo mulai secara digital berjualan. Terus apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan, jangan panik, tapi kita terus layani orang lain. Terus udah gitu terus ke sehari-hari tetap kita belanja ya, jangan udah nggak, wah aduh mau irit nih, gue bikin sabun aja. Ibu-ibu bisa loh, gue bikin ini aja, jangan cuma itu kan ibu-ibu mampu beli sabun, belilah sabun supaya ada juga pendorong pertumbuhan ekonomi gitu ya, seperti itu. Ayo, terus udah gitu yang tadi saya sudah katakan, jangan takut, banyak orang stres, ayo layani orang, layani itu sensitif. Nah, seperti itu ya. Oke, ibu-ibu, saya percaya ibu-ibu nangkep ya. Nah, saya mau bagikan mengenai hal ini. Tanggal 28 kemarin kita sudah belajar mengenai ini ya, sudah belajar mengenai Rosh Hashanah. Nah, tanggal 28 itu adalah hari pendamaian. Ada firmannya di Imamat 23:27. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7, ini bulan ke-7 ya, bulan Tisri, ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa, mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Ini di Imamat ya. Nah, ini juga yang sama, beritanya isinya sama, cuma di ayat yang lain. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Nah, hari Yom Kippur, yaitu atau Day of Atonement, itu 10 hari sesudah Rosh Hashanah. Ini adalah hari paling penting bagi orang-orang Yahudi. Kita memang bukan orang Yahudi, tapi kita ada menerima warisan ilahi sebagai keturunan Abraham. Ya, kita menerima janji-janji Tuhan, janji-janji Abraham. Yang kita ambil adalah meaning-nya, yaitu hari raya pendamaian. Yang terpenting dalam setahun yaitu bicara mengenai pengampunan dosa. Yesus sudah mati di kayu salib. Nah, ini yang saya mau sampaikan adalah, ayo, hari-hari ini kita minta buat keluarga kita, teman kita, hidup kita, kota kita, bangsa kita, minta pengampunan dosa. Yang tadi salibnya Eva tuh, siapa yang bilang, Acun ya tadi bilang, bagus Fa salib lo. Oh ya nih anugerah Tuhan, katanya selalu, bagus. Itu tandanya sedang kita hari-hari ini masuk ke Yom Kippur, Yesus sudah mati di kayu salib buat kita. Kita sudah dikuduskan menjadi anak Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang lain? Bagaimana keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, kota kita? Ayo, hari-hari ini kita minta pendamaian sama Tuhan. Saya mau share singkat ya sebelum kita doakan. Tapi ibu-ibu jangan takut ya, saya share aja. Jadi waktu saya berdoa tanggal 17 kemarin, saya lagi berdoa hal lain gitu ya. Saya berdoa, Tuhan bicara seperti ini. Jelas sekali, akan ada bencana.
Saya gini, hah, bencana. Aduh, bukan dari Tuhan. Tapi saya tahu itu suara Tuhan gitu ya, karena Tuhan suka bicara, saya tahu suaranya. Aduh, saya bilang bencana. Udah, ini saya nggak terlalu pikirin, nggak terlalu gimana, udah saya tidur. 2 hari kemudian, teman saya berdoa dari mesbah yang suka saya berdoa, dia bilang begini, dia telepon gitu, dia bilang, ada nih Pak Roman. Pak Roman ini salah satu hamba Tuhan, dia ada dalam satu kelompok doa. Ini orang peka banget, doanya sehari 8 jam. Peka banget, dia dapat semua hal-hal yang akan terjadi. Memang dia luar biasa. Temanku bilang kalau duduk di samping dia aja lagi berdoa ya, lagi berdoa di samping dia, nanti tiba-tiba gini, sis, saya dapat sesuatu tentang kamu. Wah, bayangin tuh, duduk di samping dia aja kalau pendoa yang tajam. Hati-hati ibu-ibu, langsung Tuhan singkapkan. Ya pasti yang berkat-berkat ya, Tuhan tidak mempermalukan orang, pasti berkat yang Tuhan mau singkapkan, yang memberitahu. Nah, dia bilang begini, Jakarta akan terjadi tsunami. Udah. Terus saya langsung ingat loh, Tuhan bilang sama saya akan terjadi bencana, saya bilang gitu. Oh, ternyata ini memang sih seperti impresinya itu adalah tsunami. Terus tiba-tiba ada lagi yang dapat, wah kita langsung bikin satu kegerakan doa. Sekarang kegerakan doa itu dibagi oleh semua gereja, semua yang terkait ya jaringan doa secara nasional, semua ambil bagian doa 24 jam untuk berjaga khusus Jakarta. Karena Tuhan bilang bangun, bersihkan atmosfer. Mengenai bencana ini yang dapat tuh udah lama banyak banget. Salah satunya Bu Iin udah pernah dapat. Terus ada lagi Hannah Hudson juga, dia udah dapat, ada satu hamba Tuhan yang di Amerika yang dapat buat Indonesia. Terus belum lagi yang lain udah dapat. Nah, terus kita sharing sama Bu Eli yang pernah sharing di sini. Terus Bu Eli bilang begini, hal ini sudah sering terjadi bahwa Tuhan bicara akan terjadi gempa gitu ya, akan terjadi tsunami, tapi mereka selalu berdoa dan itu tidak terjadi. Jadi dari tahun ke tahunan, puji Tuhan, saya bilang aduh Tuhan kau baik, itu tidak terjadi. Mereka katakan begitu mereka dapat, mereka langsung pergi ke laut, ya di laut Jawa di depan situ Acul, mereka berdoa, mereka ambil tindakan profetik. Tindakan profetik itu satu tindakan yang Tuhan katakan saat itu juga, gitu, bukan yang satu yang diulang terus, enggak, tapi saat itu juga. Dia ambil batu firman Tuhan, terus dia lepaskan. Terus Tuhan katakan, pergi lagi ke Gunung Krakatau, gitu ya, ke ujung sana. Dia pergi lagi, terus dia di daerah Banten, supaya nggak terjadi tsunami dari Krakatau. Itu nggak ada akses masuk ke cagar alam di ujung Banten. Itu ada cagar alam. Ya, namanya juga cagar alam, nggak dibikin jalan akses masuk. Mereka tuh ke sana aja mesti naik perahu. Jadi dari pantai mereka masuk, begitu mereka turun itu udah ada banteng namanya cagar alam. Sampai ibu ini bilang ini, aduh, baru mau doa ketemu banteng, rasanya udah kepingin kencing, udah kepingin macem-macem rasanya, cepet-cepet mereka di situ. Mereka tanam patok, mereka katakan bahwa Jawa dijaga Tuhan, dan ini nggak terjadi. Saya percaya kalau Tuhan katakan sesuatu ya, itu kalau kita doakan terus-menerus, kita berdoa, kita kan diberikan kuasa di Lukas 10:19, kuasa untuk menahan kekuatan musuh, kuasa untuk, kalau kita berdoa sungguh-sungguh itu nggak terjadi. Saya bilang, Tuhan di Yeskiel, Tuhan Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tapi pertobatannya supaya mereka hidup. Nah, saya mau himbau ibu-ibu, ayo masuk dalam kegerakan doa. Hari-hari ini adalah hari-hari yang ada di Wahyu, hari-hari yang ada di Mazmur 24, terjadi penyakit sampar, gempa bumi aja sehari ini sering banget loh, ibu-ibu kalau cek aja BMKG itu banyak banget gempa bumi. Nah, seperti itu, ayo supaya ini jangan menimpa Jakarta. Saya percaya kalau kita semua berdoa serentak itu tidak akan terjadi, ya. Kenapa? Karena sekarang hari-hari ini Tuhan mau sedang mengadakan pendamaian. Saya banyak berdoa, selalu minta ampun. Kenapa? Karena dosa itu yang membuat penghukuman Tuhan turun. Tapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengantara, kita bisa melunakkan hati Tuhan. Kita bisa seperti bangsa Israel. Tuhan katakan kepada Musa, aku musnahin semuanya. Aku kasih yang lain buat kamu Musa. Tuhan bilang, Musa sebagai pendoa syafaat luar biasa, bang Tuhan. Enggak Tuhan. Mendingan kau nggak usah catat namaku di buku kehidupan, tapi bangsa Nuh itu hatinya luar biasa. Ayo ibu-ibu, khususnya pendoa, miliki hati yang benar-benar bayar harga, tidak menyampingkan segala kepentingan kita. Berdoa buat bangsa, buat kota, biar terjadi keselamatan. Karena ini hari-hari terakhir, kita harus semaksimal mungkin melipat gandakan talenta dan ada dalam panggilan dan kerja sungguh-sungguh supaya selesai destiny kita. Tuhan datang tuh nggak lama lagi soalnya. Coba cek ke semua pasti semua bilang Tuhan udah mau datang, Tuhan. Memang benar Tuhan udah mau datang gitu.
Semua tanda-tandanya sudah digenapi. Jadi itu yang saya mau sampaikan ibu-ibu. Habis ini kita akan berdoa ya. Seperti tadi mengenai resesi ekonomi, kita berdoa untuk Jokowi, untuk Erlangga, untuk secara tepat gitu ya, kita berdoa juga untuk UMKM ya, untuk usaha mikro yang menengah dan kecil itu semakin bangkit gitu ya, jangan cuma konglomerat ya mereka berdampak, tapi mereka juga wait and see, nggak berani invest gitu. Ayo kita berdoa supaya mereka investnya di Indonesia, jangan duitnya disimpan di Swiss, disimpan di negara-negara lain, tidak membangun Indonesia. Indonesia kenapa-napa kabur. Loh, kok enak aja tinggal di Indonesia, cari duit di Indonesia, begitu Indonesia terjadi apa-apa kabur bawa duitnya. Jangan dong, itu kita perlu doakan. Jadi kita tahu ibu-ibu cara mendoakan resesi itu seperti apa. Tepat, jelas yang tadi saya sudah bagikan, ayo ibu-ibu sedang punya hati apa, doakan supaya bisa pulih dan bangkit lagi. Dan kita tidak terkena dampaknya kalau resesi, nanti tambah lagi depresi, ya malah Great Depression, itu yang ada kelaparan. Kalau kelaparan itu chaos, kita mau kemana-mana nggak bisa, kita bisa dirampok di jalan, bisa dibunuh, dijauhkan, semua itu tidak terjadi ya. Tapi buat itu tidak terjadi buat kita, tapi buat orang-orang lain bisa mengalami hal seperti itu, karena orang demi makanan bisa melakukan apa aja. Nah itu kita sebagai anak Tuhan yang bertanggung jawab untuk jadi berkat bangsa ini, ayo kita bisa melakukan apa? Tadi saya sudah bukakan ya, nanti saya share lagi. Ayo paling enggak kita berdoa, melunakkan hati Tuhan, menahan semua bencana, menahan semuanya, sampai yang harus terjadi adalah apa? Lawatan Tuhan, revival harus terjadi. Pentakosta ketiga, Indonesia mengirimkan penginjil, misi ke seluruh dunia, itu yang harus terjadi, bukan rencana iblis. Jadi iblis selalu mau nyolong start, dia mau masukin rencananya, nggak bisa rencana Tuhan. Tapi kalau satu bangsa tidak ada yang berdoa, hancur bangsa itu. Dan saya percaya sudah banyak yang berdoa, ayo tambah lagi kita berdoa ya. Oke, Eli masih ada, kita akan berdoa ya, kita akan ya kita Eli boleh memainkan dengan lembut, terus kita masing-masing, ayo, saya rindu, saya nggak usah tunjuk berdoa, kita nyalain mic kita berdoa ya, supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang punya hati. Ini hatinya Tuhan, ibu-ibu. Saya juga nggak kepingin bahas ini kok sebenarnya, cuma Tuhan yang suruh untuk kita punya hati ya. Tuhan juga mau bangsa kita dipulihkan. Ayo, tiara batasi kana marala bataya kan batasi kana perabat. Ya kuraba papa ya rala da shikiara la da sekere be ada bayana marala batas. Kiara Bapa ya rala da sikiara la Tuhan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sudah mendengar Tuhan apa yang terjadi atas bangsa ini Tuhan. Dan ini kami Bapak umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajah-Mu. Mari Tuhan, biar kami Tuhan sungguh-sungguh membawa kota kami, bangsa kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang memperhitungkan kami Tuhan yang ada di bangsa ini. Bapak, kami minta pendamaian Tuhan. Kami minta pengampunan dosa untuk bangsa kami, untuk kota kami. Ampuni Jakarta dari segala ketamakan, keegoisan, keserakahan, keegoisan akan membangun diri sendiri, mengejar kekayaan, cinta akan uang. Ketidakpedulian, pembunuhan, perkosaan, segala kejahatan, penipuan, korupsi yang dilakukan atas kota ini Tuhan. Kami mohon ampun Bapak, sekarang dana kami mohon ampun, ampuni Tuhan dosa kota kami, Tuhan yang menajiskan, yang menodai kota kami, ampuni Tuhan. Bapak, hari-hari ini Tuhan pendamaian, Tuhan lewat kuasa darah-Mu Tuhan kami berdiri, Kau tahirkan darah-Mu Yesus dengan yang sudah tercurah untuk kota kami diampuni, kota kami dikuduskan ya Tuhan, sehingga kami boleh melunakkan hati-Mu, agar Kau menahan setiap murka dan penghukuman-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang penuh kasih dan sayang. Mari Bapa firman-Mu berkata Tuhan, Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi kepada pertobatannya untuk mereka boleh hidup. Tuhan, kami berdoa Yesus. Lawat Tuhan kota kami Jakarta. Lalukan dari bencana, lalukan dari permasalahan Tuhan. Lawat Tuhan. Lawat kota kami Tuhan. Saat ini Bapak kami berdoa, kami bersahati Tuhan. Berkati Gubernur Anies. Berikan dia hikmat, berikan dia kekuatan, berikan dia
pengertian Tuhan untuk dia boleh memimpin Jakarta dan mengambil keputusan yang baik dalam setiap keputusan untuk kota